Hai, ketemu lagi tentunya di channel Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama Ayah Sidik Permana. Ayah merupakan guru dari SMK Pada Kembang. Apa kabarnya nih kalian semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat, tentu saja, betul? Oke anak-anakku, meskipun masih dalam kondisi tetap belajar dari rumah tentunya, tetapi tidak mengurangi kita untuk tetap terus bersemangat dalam belajar tentunya. Baik itu nantinya kalian harus belajar dari mana, di mana, dan kapanpun, dan tentunya dari siapapun, tentu saja itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, tentunya seperti biasa kita harus mulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar dalam pembelajaran kita hari ini kita selalu diberikan kemudahan serta kelancaran, dan tentu saja ilmu yang kita dapatkan akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya berdoa, Bapak persilakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin pastikan terlebih dahulu kalian yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, silahkan kalian rapihkan terlebih dahulu tempat belajar kalian. Yang ketiga, tolong siapkan buku catatan. Yang keempat, posisikan tempat duduk kalian dengan nyaman tentunya. Karena apa? Karena dengan posisi duduk dengan nyaman, semua informasi atau materi pembelajaran kita yang akan Bapak berikan hari ini dapat kalian simak dan dapat kalian serap sebaik mungkin tentunya. So, bagaimana? Sudah kalian laksanakan? Kalau sudah, kita mulai saja. Masih dalam channel Ayah tentunya. Pada video kali ini, Ayah akan selalu berusaha untuk berbagi dengan kalian tentunya. Baik itu video pembelajaran, tutorial, dan video-video unik lainnya. So, kalau suka, boleh kasih jempol untuk channel Ayah. Kalau tidak suka, silakan biarkan saja. Tentunya jangan lupa untuk komen dan share video Ayah jika dirasa video Ayah bermanfaat dan layak untuk dibagikan. Biar tidak ketinggalan video terbaru Ayah, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan satu buah materi, yaitu mengenai kehumasan dan keprotokolan. Untuk materi pembelajarannya, yaitu kita akan mempelajari bagian pertama, yaitu tentang memahami ruang lingkup kehumasan. Baiklah, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan
mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lalui tentunya beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah di sini kalian nanti diharapkan untuk dapat menjelaskan ruang lingkup kehumasan. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi fungsi dari kehumasan. Yang ketiga, kalian mampu mengemukakan aspek-aspek kehumasan. Kemudian dari segi keterampilan kalian dapat melakukan identifikasi ruang lingkup kehumasan, dan selanjutnya untuk keterampilan yang kedua adalah melakukan pengelompokan ruang lingkup kehumasan. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi ajar yang pertama, yaitu mengenai sejarah humas atau public relation, disingkatnya PR. Yang kedua adalah definisi dari humas itu sendiri atau PR. Yang ketiga mengenai fungsi humas atau PR. Baik, untuk yang pertama silakan kalian saksikan tayangan berikut. Buru-buru dan menghindari macet, perlu ada yang ngurusin belanjaan pas kamu sakit, ketinggalan dokumen, dan perlu diantar ke kantor? Tenang, Gojek hadir untuk mengatasi ini semua. Gojek adalah aplikasi pemesanan ojek yang paling hits. Gojek bisa ngantarin kamu kemana-mana. Menyediakan jasa kurir instan pengiriman 60 menit, mengantarkan makanan favorit dari beribu-ribu restoran, bahkan bisa pergi belanja untuk kamu. Driver Gojek akan nalangin belanjaan kamu dan kamu bisa membayar mereka kembali saat mereka sampai. Gojek akan membantu kamu untuk urusan apapun, kecuali urusan kirim ular hidup atau senjata nuklir. Unduh aplikasi kami dan nikmati semua layanan kami. Bagaimana? Sudah menyaksikan tayangan tadi? Kira-kira setelah melihat tayangan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kemudian kira-kira apa hubungannya antara video tadi yang dicontohkan melalui video dari perusahaan terkemuka di Indonesia, yaitu Gojek, dengan hubungannya kehumasan? Oke, bagaimana? Sudah dapat kesimpulannya kah? Kalau sudah, kita akan sama-sama mempelajari lebih dalam lagi mengenai kehumasan, dan nanti berdasarkan penjelasan dari Bapak akan bisa menjawab mengenai apa yang sudah kalian saksikan melalui tayangan video tadi. Oke, dilihat dari tayangan video tadi, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim yang kita kenal saat ini sebagai Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Gojek menawarkan jasa dalam transportasi manusia atau jasa ojek pengiriman barang pesan antar makanan dan berbelanja. Dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak, tentunya jarak yang ditempuh, dan juga memberikan pelayanan pembayaran secara kredit yang istilahnya disebut dengan Gojek Kredit. Gojek Kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless, yang dapat digunakan oleh seluruh pelanggannya untuk pembayaran semua layanan yang ada di Gojek. Gojek ditempatkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, serta kota-kota lainnya. Dalam hal promosi yang dilakukan Gojek yaitu dengan menggunakan iklan seperti media elektronik, media sosial, serta melalui informasi dari mulut ke mulut.
Gojek juga merekrut driver yang terlatih dan memiliki lisensi dan identitas yang jelas tentunya. Untuk mendapatkan jasa pelayanan transportasi Gojek menggunakan prosedur secara online melalui HP tentunya. Dengan menggunakan Gojek aplikasi, kita dapat mengakses semua layanan yang ada di Gojek. Setelah kita memesan layanan yang ada di Gojek, perusahaan Gojek menggunakan teknologi location based untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan memilih driver Gojek terdekat tentunya, agar dapat memberikan layanan kepada pelanggan tersebut. Adanya fasilitas Gojek diantaranya pelayanan yang responsif, ramah, serta mengutamakan keselamatan baik itu manusia atau barang. Jaminan keselamatan yang diberikan Gojek diantaranya seperti menggunakan masker, helm, jas hujan, serta menggunakan atribut driver yang jelas. Selain itu, memberikan jaminan untuk asuransi serta penggantian jumlah uang untuk barang yang hilang tentunya, dan juga Gojek memberikan asuransi sampai 2 juta rupiah apabila terjadi kecelakaan. Dan Gojek juga memudahkan untuk pelanggannya itu, dan Gojek juga itu memberikan kemudahan kepada pelanggannya apabila ingin mengurus asuransinya dengan mengirimkan tim representatif dalam hal pengurusan dokumen dan bukti asuransinya. Dan tentu saja Gojek juga memberikan pengobatan yang sesuai terhadap korban kecelakaan. Nah, anak-anakku sekalian, dari tampilan atau dari tayangan video yang Bapak berikan mengenai video animasi yang dibuat oleh Gojek mengenai promosi apa itu perusahaan Gojek, kemudian apa layanan yang diberikan oleh perusahaan Gojek atau yang ditawarkan oleh Gojek kepada masyarakat. Nah, seperti yang akan kita pelajari tentunya mengenai kehumasan, di mana poin yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bagaimana caranya sebuah perusahaan Gojek itu bisa mempromosikan produknya atau mempromosikan perusahaannya melalui teknik kehumasan, sehingga masyarakat awam atau masyarakat publik itu mengetahui perusahaan Gojek itu seperti apa, dan bukan dari segi hal perusahaannya saja, tetapi dari segi-segi baik itu dari produknya, kemudian dari pelayanannya, sampai ke bagian asuransi yang dijelaskan tadi melalui video yang sudah Bapak sampaikan. Nah, pada kesimpulannya mengenai kehumasan itu atau humas itu sendiri adalah teknik bagaimana kita bisa mempromosikan produk atau barang atau jasa kepada masyarakat luas atau publik, sehingga masyarakat itu menjadi tertarik tentunya dengan apa yang kita tawarkan, baik itu produk atau barang atau jasanya. Pada tujuannya nantinya pelanggan itu setelah tertarik, dia ingin mencoba tentunya apa yang ada di perusahaan Gojek tawarkan. Nah, itu hanya sebagai salah satu contoh saja anak-anakku sekalian mengenai apa itu humas, dan tentunya pada tayangan-tayangan berikutnya kita akan mengenal lebih jauh lagi mengenai apa itu humas, baik itu dari sejarah perkembangan humas itu sendiri, baik itu di dunia atau di Indonesia. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai apa itu definisi atau pengertian dari humas itu sendiri, serta akan membahas juga mengenai fungsi dari humas. Oke, kita lanjut saja ke video berikutnya.
Oke, anak-anakku sekalian, setelah melihat tayangan tadi, untuk kegiatan berikutnya atau materi berikutnya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai sejarah kehumasan sebelum masuk ke materi mengenai definisi humas itu sendiri. Oke, yang kalian saksikan di layar video atau layar tampilan kaca kalian mengenai sejarah humas. Beliau adalah bernama Ivy Ledbetter Lee. Pada tahun 1906 sejarah kehumasan itu dipelopori oleh beliau, dan beliau juga dikenal sebagai the father of public relation atau ayahnya dari PR atau humas. Kenapa beliau bisa diberikan julukan seperti itu? Dikarenakan beliau dapat menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat. Jadi ketika itu di Amerika Serikat terjadi permasalahan mengenai industri batubara atau di perusahaan industri batubara, dan beliau menjadi fasilitator tentunya atau mediasi, dan beliau sebagai fasilitator dalam hal penyampaian informasi atau permasalahan yang terjadi pada industri batubara tersebut. Oke, selanjutnya untuk sejarah humas, perkembangan humas di dunia. Yang pertama dimulai di abad ke-19. Humas di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada tahun 1865 sampai 1900, pada tahun-tahun ini publik masih dianggap bodoh oleh praktisi humas. Jadi masih dianggap belum penting bahwa publik atau masyarakat itu oleh beberapa praktisi yang berkecimpung di dunia humas. Kemudian di tahun 1900 sampai 1918 publik mulai diberi informasi dan dilayani. Nah, pada tahun ini mulailah praktisi-praktisi humas itu memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat luas atau halayak, sehingga pada saat tahun tersebut praktisi humas mulai menganggap atau merasakan pentingnya publik dalam kegiatan perusahaannya. Pada tahap keempat atau periode keempat, pada tahun 1925, humas menjadi pendidikan tinggi resmi di Amerika. Nah, karena sudah dianggap penting sekarang bahwa publik itu salah satu bagian terpenting dalam kegiatan perusahaan tentunya, sehingga humas akhirnya dijadikan pendidikan tinggi resmi di Amerika. Selanjutnya di periode kelima pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui tentang banyak hal. Selanjutnya di periode ke-6 pada tahun 1979 sampai 1990, profesi humas memasuki masa globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Jadi sejak tahun 1945 humas ini mulai terbuka dan banyak mengetahui tentang banyak hal. Salah satunya mulai terbuka itu adalah mulai berkembangnya, baik itu tidak di Amerika dan Eropa saja, tapi sudah mulai memasuki ke daerah
daerah lainnya seperti di Asia, tentunya di Indonesia. Nah, pada tahun antara 945 sampai 968 juga, terutama di Belanda ini, humas berkembang secara pesat ke arah ilmiah. Jadi tidak hanya bergerak di arah yang dalam satu bidang saja, tapi seperti contohnya di Amerika itu hanya cenderung di bidang ke arah bisnis, tetapi di Belanda ini sudah berkembang menjadi arah ilmiah ke yang lebih luas. Kemudian di periode terakhir pada tahun 1990 sampai sekarang, mulailah terjadinya perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku praktisi humas secara nasional atau internasional. Di sini mulainya terbangun kerjasama kehumasan secara lokal, nasional maupun internasional. Dan juga pada tahun 1990 sampai sekarang itu terjadinya saling belajar di berbagai bidang, contohnya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, sesuai dengan kebutuhan era global tentunya pada saat ini. Baik, selanjutnya perkembangan humas itu tidak terjadi di dunia saja tentunya, tetapi perkembangan humas juga terjadi di negara kita, yaitu di Indonesia. Pada tahapan periode pertama itu dimulai pada tahun 1962, di mana pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Jadi pada tahun 1962 PM Juanda ini menginstruksikan bahwa pada setiap instansi pemerintah harus memiliki bagian humas. Jadi di sini ruang lingkupnya masih di dinas pemerintahan tentunya. Kemudian yang kedua yaitu pada tahun 1967 sampai 1971 terbentuknya Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas, yang kata kerjanya antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan kebinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Di periode tahap ketiga pada tahun 1972 sampai 1993 mulai munculnya humas di kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Ini contohnya atau ditandai dengan adanya seperti Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas, mulai didirikannya sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta, atau juga pada tahun 1987 terbentuknya juga Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APPRI. Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan publik relation yang independen. Kemudian di periode terakhir yaitu 1995 sampai sekarang mulai berkembangnya humas di kalangan swasta bidang profesi khusus seperti spesialis humas bidang industri pelayanan jasa, atau juga contoh lainnya sudah bermunculannya seperti Himpunan Humas Hotel Berbintang atau H-3 sebagai wadah organisasi profesi humas di bidang jasa perhotelan, atau juga berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia, di mana tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya
untuk berkiprah sebagai PR profesional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional. Oke, kita mulai saja mengenai pengertian dari humas itu sendiri. Yang pertama, humas merupakan kependekan dari hubungan masyarakat. Jadi humas merupakan singkatannya adalah hubungan masyarakat. Selanjutnya, humas dalam istilah berbahasa Inggris adalah public relation atau disingkat dengan PR atau sering dikenal dengan PR. Kemudian definisi humas itu sendiri terdapat beberapa ahli yang menjelaskan pengertian humas. Yang pertama, menurut The British Institute of Public Relations, aktivitas public relation adalah mengelola kegiatan komunikasi antara organisasi dan publiknya, di mana praktik public relation di sini adalah memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Yang kedua, pengertian yang diberikan atau dikemukakan oleh Asosiasi Humas seluruh dunia. Mohon maaf ketikannya salah. Yang memberikan arti humas itu adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan halayak. Kemudian yang ketiga itu dikemukakan oleh Cutlip, Center and Broom yang memberikan arti bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Selain itu, masih banyak beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Edward L. Bernay, di mana public relation mempunyai 3 arti, yaitu penerangan kepada publik, persuasi kepada publik, kemudian upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku. Selanjutnya ada juga dari Frank Jenkins, dan masih banyak lagi tentunya beberapa ahli yang mengemukakan humas. Selanjutnya pada materi bagian terakhir yaitu tentang fungsi humas, di mana secara umum dijelaskan bahwa fungsi humas itu adalah memelihara komunikasi yang harmonis antara organisasi dengan publiknya, kemudian melayani kepentingan publik dengan baik serta memelihara perilaku dan moralitas organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai definisi beberapa ahli, salah satunya adalah dari Edward L. Bernay. Beliau menjelaskan 3 fungsi utama pada kehumasan, yaitu yang pertama adalah memberikan penerangan kepada masyarakat, yang kedua melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, yang ketiga berupaya mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Masih banyak beberapa fungsi-fungsi yang disampaikan juga oleh beberapa ahli, akan tetapi pada kesimpulannya bahwa ciri khas proses dan fungsi manajemen humas yaitu yang pertama adalah menunjukkan kegiatan tertentu atau action,
Yang kedua, kegiatan yang jelas atau activity. Yang ketiga, adanya perbedaan khas dengan kegiatan lain atau different. Yang keempat, terdapat suatu kepentingan tertentu atau important. Yang kelima, adanya kepentingan bersama atau common interest. Yang terakhir adalah yang keenam, terdapat komunikasi dua arah atau timbal balik atau reciprocal two-way traffic communication. Nah, anak-anakku sekalian, barangkali untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak cukupkan sekian terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas mengenai sejarah perkembangan humas baik itu di dunia atau di Indonesia, dan kemudian tentu saja tadi dalam perkembangan sejarah itu dijelaskan oleh atau dipelopori oleh Bapak dari kehumasan, the father of public relation, yaitu I.V. Leadbetterly, yang kemudian kita juga tadi sudah membahas mengenai pengertian humas itu sendiri. Selanjutnya barusan yang terakhir adalah mengenai materi fungsi dari humas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian ikuti dan dapat kalian simak tentunya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kemudian ada kata yang kurang berkenan dari Bapak. Semoga pada video-video berikutnya atau pada pertemuan berikutnya melalui video digital pembelajaran berikut, mudah-mudahan Bapak bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan pembelajarannya tentunya. Sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komentar, dan jika dirasa video ini bermanfaat tentunya untuk kalian, silakan kalian boleh bagikan ke khalayak umum tentunya. Sekian dari Bapak, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan atau di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.